Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menghadiri acara rutin ini, yaitu pengajian Kitab Bulughul Maram. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau sampai detik ini kita masih dalam kondisi Islam dan iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang bab membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antolki dan dari tolkin aliin ali, wa antolki dan dari tolki ibni aliin bin ali radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu dari tolk. Qala berkata rojulun seorang laki-laki, masastu telah menyentuh saya zakari akan zakarku atau kemaluanku, au qala atau berkata rojul, au qala atau berkata ar-rojulu seorang laki-laki, ia masuk menyentuh rojul zakarohu akan zakarnya atau kemaluannya, fi sholati di dalam sholat, alaihi apakah atas orang atau rojul wudu. Faqala maka menjawab atau bersabda an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, la tidak, innama huwa sesungguhnya dakar atau kemaluan bad'atun, yaitu sekerat daging atau sepotong daging, minka dari engkau, akhraja telah mengeluarkan huwa akan hadis al-khamsatu imam 5, wasohaha dan telah mensohekan huwa akan hadis Ibnu Hibban, waqala dan berkata Ibnul Madini huwa ahsanu, huwa hadis ahsanu yang paling bagus, yang lebih bagus, min hadis Busroh dari hadis Busroh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang lapor ke Nabi, wahai Nabi, saya telah menyentuh zakar saya pada saat saya sholat. Kemudian seseorang tersebut atau seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah saya harus berwudu? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la innama huwa bad'atun minka, tidak, bukanlah dia, yaitu kemaluan itu hanyalah sebuah daging atau sepotong daging. Jadi sama dengan Anda menyentuh daging yang lain. Hadis ini menceritakan atau menjelaskan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Sekali lagi, hadis ini menceritakan tentang
bahwa menyentuh kemaluan setelah wudhu, maka wudhunya tidak batal. Buktinya mana? Ini ada seorang laki-laki yang melapor ke Nabi pada saat sholat dia menyentuh zakarnya atau kemaluannya. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, apakah saya harus berwudu? Nabi menjawab, tidak berwudu, tidak usah berwudu karena dia hanya sepotong daging atau bagian daging dari kamu. Berarti sama dengan menyentuh daging yang lain, anggota tubuh yang lain. Wa'an Busrota, dan dari Busroh binti Sofwan binti Sofwan radhiya, semoga meridhoi Allah anha, dari Busroh binti Sofyan, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, man, barang siapa orang masa yang menyentuh orang, zakarohu, zakarnya orang, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu orang. Al-akhraja, telah mengeluarkan akan hadis al-khomsatu, imam 5, wasohaha, dan telah mensohehan akan hadis at-Tirmidhiyu, imam Tirmidhi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa qala, maka berkata al-Bukhari, imam Bukhari, huwa asahhu syai'in, huwa, dia hadis, afsahu syai'in, lebih sah sohenya sesuatu atau hadis, fi hadal babi, di dalam bab ini. Hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis tolak. Jadi sebagian ulama akhirnya mengkompromikan di antara dua hadis ini. Saya ulang lagi bahwa hadis ini menceritakan atau kebalikan dari yang hadis yang di atas, yang sebelumnya. Bahwa di dalam hadis ini dijelaskan bahwa barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka hendaklah berwudu. Sementara hadis yang sebelumnya menjelaskan bahwa ada seseorang yang sholat, kemudian menyentuh zakarnya, laporlah kepada Rasulullah, kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah harus berwudu? Maka Rasul tidak menjawab tidak berwudu. Sedangkan hadis yang kedua ini, sabdanya Nabi, barang siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Akhirnya hal ini menimbulkan pertentangan atau ikhtilaf, bukan pertentangan ya, menimbulkan perdebatan atau ikhtilaf di antara kalangan ulama. Yang satu menyatakan bahwa menyentuh zakar wajib berwudu. Yang kedua, menyentuh zakar tidak berwudu berdasarkan pada hadis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, mengkompromikan di antara dua hadis ini. Jadi kalau menyentuh zakar atau kemaluan secara langsung, maka hendaklah berwudu. Jadi bukan wajib, tapi sunnah, disunahkan, dianjurkan untuk berwudu. Tetapi bukan begini, jika menyentuh zakar atau kemaluan tetapi ada pelapis kain, misalnya sarung atau yang lainnya, maka tidak membatalkan wudhu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis dari Tolq tadi, yaitu seorang laki-laki yang sedang sholat kemudian menyentuh zakarnya atau kemaluannya, kemudian lapor kepada Nabi, bertanya, Nabi menjawab tidak usah berwudu. Kemudian jika menyentuh zakarnya itu
tanpa pelapis sama sekali, jadi menyentuh langsung ke kulit zakarnya, maka dianjurkan untuk berwudu atau disunahkan untuk berwudu. Jadi di sini perintahnya tidak sampai ke wajib, tapi hanya sekedar sunnah. Jika menyentuhnya ada lapisan kain, baik itu berupa sarung atau yang lainnya, maka tidak diwajibkan untuk berwudu. Tetapi kalau mau berwudu boleh, tapi tidak sampai wajib, hanya sekedar sunnah. Tetapi jika jika menyentuh tanpa pelapis atau pelindung sama sekali, penghalang sama sekali, langsung menyentuh kulit zakarnya, maka dianjurkan untuk berwudu. Jadi digabungkan dua hadis tersebut. Jadi tidak membatalkan wudu jika ada pelapis, itu dasarnya adalah hadis tolak, di mana ada seorang laki-laki yang sedang sholat berarti dia berpakaian, nggak mungkin menyentuh zakarnya secara langsung. Kemudian ada lagi hadis yang kedua yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyentuh zakarnya maka harus wudu, maka hendaklah berwudu. Nah, jika ini dipakai oleh ulama yang menyatakan bahwa jika menyentuhnya secara langsung, maka dianjurkan untuk berwudu, tapi tidak sampai ke wajib. Sedangkan perbedaannya apa dengan pendapat yang pertama dan yang kedua? Kalau pendapat yang pertama mutlak menyentuh zakar, baik itu yang berlapis maupun langsung, wajib berwudu atau membatalkan wudu. Dasarnya adalah hadis yang kedua. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak membatalkan wudu itu juga mutlak, baik itu secara langsung maupun berlapis kain, tidak membatalkan wudu. Dasarnya adalah hadis yang pertama. Kemudian yang terakhir tadi, pendapat yang mengkompromikan kedua hadis tersebut. Nanti jika ada yang mau tanya silakan ditulis nanti diantar ke depan. Wa an Jabir, dan dari Jabir, wa an Aisyah, dan dari Aisyah, anha, sesungguhnya Aisyah, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Rasul, man asoba, barang siapa yang mengena akan orang atau tertimpa akan orang, koiun, muntah, au ru'aun, atau keluar darah dari hidung atau mimisan, au kolasun, atau keluar darah dari tenggorokan, au madhiyun, atau keluar madhih, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu, summal yabni, maka hendaklah summal yabni, kemudian hendaklah membangun orang atau meneruskan orang, ala sholatihi, atas sholatnya orang, wahwa, dan orang, fi dzalika, di dalam yang demikian itu, la yatakallam, tidak berbicara, tidak berkata-kata, tidak ngomong orang, akhroja, telah mengeluarkan, huwa, akan hadis, Ibnu Majah, wasohha, wado'afa, dan mendoifkan, huwa, akan hadis, Ahmadu, Imam Ahmad, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang muntah, kemudian mimisan, keluar darah dari tenggorokan, atau keluar madhi,
maka hendaklah berwudu. Kemudian kembali sholat, melanjutkan sholatnya, meneruskan sholatnya tadi, tanpa harus mengulang dari sholat yang awalnya. Tetapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pada saat dia keluar dari sholat, kemudian wudhu, kemudian kembali lagi ke sholat, dia tidak bercakap-cakap dengan orang lain. Tetapi hadis ini didoifkan. Tapi memang ada beberapa pendapat yang menyatakan, ada yang menyatakan bahwa kayak mimisan, muntah, dan lain sebagainya itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi hadis ini menjelaskan tentang pada saat sholat. Kalau ulama yang berpendapat tidak membatalkan wudhu itu pada saat setelah wudhu sebelum sholat ternyata muntah, maka dia cukup berkumur-kumur kemudian langsung sholat. Nah, kalau yang ini pada saat sholat tiba-tiba muntah atau mimisan, dia membersihkan mimisannya atau muntahnya, kemudian dia wudhu, setelah wudhu melanjutkan sholatnya. Misalnya sudah 2 rakaat, kembali ke sholat lagi, tinggal melanjutkan 2 rakaatnya. Kalau dia berjamaah, maka melanjutkan ikut berjamaah dengan imam. Ya, ternyata ketinggalan 1 rakaat, berarti dia setelah imam tetap mengikuti imam, setelah imam salam dia nambah 1 rakaat. Kalau itu memang 4 rakaat. Tetapi hadis ini didoifkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Wa an Jabir, dan dari Jabir ibni Samurah bin Samurah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Jabir bin Samurah, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, salah bertanya rajul an nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadhu, apakah berwudu, min luhum, atawadhu, apakah berwudu saya, mil ghanam, dari daging kambing. Qala, bersabda Nabi, in syi'ta, jika mau kamu. Qala, berkata lagi seorang rajul, atawadhu, apakah berwudu saya, min luhumil ibil, dari daging unta. Qala, maka bersabda Nabi atau menjawab Nabi, na'am, ya, akhraja, telah mengeluarkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Dari hadis ini menjelaskan tentang ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus berwudu ketika saya makan daging kambing? Nabi menjawab, jika kamu mau silakan berwudu, jika tidak, ya tidak apa-apa. Kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya lagi, wahai Rasul, apakah saya harus berwudu jika saya makan daging unta? Nabi menjawab, na'am, iya. Jadi di sini memang akhirnya menimbulkan beberapa pendapat terkait dengan makan makanan daging. Tapi yang hadis ini jelas menyatakan daging unta maka wajib berwudu. Daging unta membatalkan wudu. Sedangkan daging kambing tidak membatalkan wudu. Permasalahannya daging itu banyak, ada daging kerbau, ada daging sapi, ada daging. Maka ada yang menyatakan yang disamakan dengan daging unta maka batal. Jika disamakan dengan daging kambing maka dia tidak membatalkan wudu. Tetapi ada juga yang berpegangan bahwa yang membatalkan wudu hanya daging yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu daging unta. Selain daging unta, maka hukumnya adalah tidak membatalkan wudu.
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda an nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa orang ghosala yang memandikan orang mayitan akan mayit, falyahtasil maka hendaklah mandi orang, waman dan barang siapa orang khamala yang membawa orang hu akan mayit, falyatawaddo maka hendaklah berwudu orang. Akhroja telah mengeluarkan hu akan hadis Ahmadu Imam Ahmad, wan Nasai dan Imam Nasai, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasana dan menghasankan hu akan hadis, wa qala dan berkata Ahmadu Ahmad, la yasihu tidak sah fi hadal babi di dalam bab ini syai'un sedikit pun. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Mandi di sini maksudnya adalah mandi janabat, mandi besar. Jadi memandikan mayit maka hendaklah mandi, yaitu mandi besar atau mandi janabat, mandi junub. Sedangkan membawa mayit maka hendaklah berwudu. Dari sini berarti membawa mayat itu membatalkan wudu ketika menggotong jenazah. Jika memandikan jenazah, habis memandikan hendaknya mandi besar atau mandi janabat. Tetapi menurut Imam Ahmad, hadis ini tidak sahih, la yasihhu fi hadal babi syai'un. Tetapi menurut sedangkan menurut Imam Nasai dan Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan yang bisa dijadikan hujah. Sehingga memang akhirnya menimbulkan ikhtilaf atau perselisihan di antara ulama. Ada yang berpendapat tidak membatalkan wudu, ada yang berpendapat membatalkan wudu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.